everyone, di video ini aku mau ngajak teman-teman buat membahas satu topik yang sangat dekat dengan dunia kerja, yaitu tentang PHK massal dan peran serikat pekerja dalam melindungi hak buruh. Pernah nggak sih kalian ngebayangin bangun tidur di suatu pagi, lalu tiba-tiba ribuan orang kehilangan pekerjaannya dalam satu waktu? Bukan karena mereka malas kerja, bukan juga karena mereka nggak kompeten, tapi karena perusahaan tempat mereka bekerja harus melakukan PHK massal. Nah, di video ini aku akan ngajak kalian melihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi di balik PHK massal, bagaimana nasib para pekerja setelah itu, dan yang paling penting, peran serikat pekerja itu sekuat apa sih dalam melindungi hak buruh? Aku akan membahas dua kasus nyata yang sempat menghebohkan dunia kerja, PHK massal di PT Sritek di Indonesia dan Amazon di Amerika Serikat, serta membandingkan bagaimana proses penanganannya dan pelajaran penting apa yang bisa kita ambil untuk Indonesia. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk oleh para pekerja dengan tujuan memperjuangkan, melindungi, dan membela hak serta kepentingan tenaga kerja dalam hubungan kerja dengan perusahaan. Di Indonesia, keberadaan serikat pekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang memberikan hak kepada pekerja untuk berserikat, berunding, serta menyampaikan aspirasi secara sah. Dalam konteks PHK massal, serikat pekerja memiliki peran penting sebagai wakil buruh dalam proses negosiasi, sebagai pendamping pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta sebagai pengawas agar hak-hak pekerja seperti pesangon, jaminan sosial, dan THR tetap dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kasus pertama terjadi di Indonesia, yaitu di PT Sritek, sebuah perusahaan tekstil besar yang berlokasi di Jawa Tengah dan dikenal sebagai salah satu eksportir seragam militer ke banyak negara. Pada tahun 2024 hingga 2025, PT Sritek dinyatakan pailit akibat krisis keuangan, sehingga perusahaan terpaksa melakukan PHK massal kepada sekitar 8.400 karyawan. Dalam kondisi ini, serikat pekerja berperan sebagai pendamping buruh, melakukan advokasi, serta menuntut pemenuhan hak pekerja seperti pesangon, THR, dan pencairan jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, karena perusahaan berada dalam status pailit, pembayaran hak-hak buruh harus menunggu proses likuidasi aset, sehingga penyelesaiannya berjalan relatif lama dan kepastian hak buruh menjadi belum optimal. Kasus kedua terjadi di Amerika Serikat pada perusahaan teknologi global Amazon. Pada tahun 2025, Amazon melakukan PHK sekitar 14.000 karyawan secara global. PHK ini bukan karena perusahaan bangkrut, melainkan karena kebijakan efisiensi dan peralihan fokus penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Dalam proses penanganannya, serikat pekerja di Amerika berperan untuk menyuarakan keberatan, mengawal pemenuhan hak pekerja, serta memastikan perusahaan tetap memberikan paket kompensasi, masa transisi kerja, dan bahkan opsi relokasi internal bagi sebagian karyawan. Proses PHK di Amazon cenderung berjalan lebih cepat dan lebih tertata karena didukung sistem regulasi ketenagakerjaan yang kuat serta komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial. Kita bisa lihat sendiri perbandingannya. Di sini jika dibandingkan terlihat perbedaan mencolok antara kedua kasus tersebut. Di PT Sritek, PHK terjadi karena pailit, sehingga penyelesaian hak pekerja sangat bergantung pada proses likuidasi aset yang lambat. Kepastian pembayaran pesangon menjadi tidak pasti dan butuh waktu panjang. Sementara itu di Amazon, meskipun PHK juga dilakukan dalam jumlah besar, perusahaan tetap mampu memberikan kompensasi secara langsung, menyediakan program transisi, dan memastikan kesejahteraan pekerja relatif lebih terlindungi. Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak buruh di Amerika Serikat lebih kuat dibanding Indonesia, terutama dalam menjamin kecepatan dan kepastian pemenuhan hak pasca PHK. Berdasarkan perbandingan tersebut, ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk Indonesia. Yang pertama,
memperkuat posisi serikat pekerja agar benar-benar memiliki daya tawar dalam proses negosiasi PHK. Yang kedua, menjamin bahwa pembayaran pesangon dan THR menjadi prioritas utama meskipun perusahaan berada dalam kondisi pilot. Yang ketiga, membentuk dana perlindungan korban PHK massal sebagai solusi darurat agar buruh tidak harus menunggu proses hukum yang panjang. Dan keempat, mempercepat mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta memperluas pelatihan kerja ulang bagi korban PHK. Lanjut ke kesimpulan. Di sini kesimpulannya yaitu perbandingan antara kasus PT Sritek di Indonesia dan Amazon di Amerika Serikat menunjukkan bahwa serikat pekerja memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak buruh. Namun, sistem perlindungan tenaga kerja di Indonesia masih belum optimal sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan peran serikat pekerja, serta kebijakan perlindungan sosial yang lebih kuat untuk menghadapi kasus PHK massal ke depannya.